Baik, selamat siang semuanya. Salam Merdeka Literasi. Jadi bersyukur banget kita masih bisa ketemu ya. Di kesempatan kali ini, harapan kita semua sehat, selalu jaga protokol kesehatan, jaga imun, ingat pesan mama, selalu doa, dan pokoknya kita selalu menjadi berkat buat banyak orang. Oke, di kesempatan kali ini kita akan dengarkan satu kisah bagaimana teman kita Priscilia Sondak, mahasiswa dari Fakultas Hukum, akan merefleksi perkuliahan jarak jauh sepanjang kurang lebih 1 semester di semester gasal tahun 2020 ini. Oke, tidak berlama-lama, kita simak bersama. Disilakan, Pris. Ya, terima kasih. Selamat siang, salam literasi. Pada saat ini saya akan mempresentasikan modul 8 yang berjudul refleksi perkuliahan jarak jauh. Termasuk dalam latar belakang perkuliahan jarak jauh. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mewajibkan seluruh perguruan tinggi untuk menerapkan sistem kuliah online atau daring selama masa pandemi COVID-19. Hal itu berbeda berbanding pembukaan sekolah secara tatap muka yang mengacu pada zona daerah. Metode pembelajaran pendidikan di semua zona masih dilakukan secara daring, jadi belum berubah, masih online, belum tatap muka, kata Nadiem Makarim dalam konferensi pers terkait penyelenggaraan pembelajaran tahun ajaran dan tahun akademik baru di masa pandemi COVID-19. Ada beberapa alasan kebijakan itu dilakukan. Menurut dia, kampus memiliki potensi menerapkan sistem pembelajaran jarak jauh lebih mudah ketimbang pendidikan dasar dan menengah. Alasan lainnya adalah mempertimbangkan faktor keselamatan bagi mahasiswa, dosen, tenaga pendidik, dan pekerja lainnya di perguruan tinggi. Suka duka mengikuti perkuliahan jarak jauh. Salah satu enaknya belajar dari rumah adalah kita bisa kuliah tanpa harus bersiap-siap terlebih dahulu. Biasanya sebelum berangkat kuliah, pastinya kita harus melakukan berbagai persiapan seperti mandi, pakai baju yang rapi, menyiapkan tas, dan lain sebagainya. Selain itu juga kita harus membawa barang-barang berisi laptop, buku, dan lain-lain yang terkadang cukup ribet dan berat. Namun karena belajarnya dari rumah, kita tinggal mengambil laptop, lalu lihat tugas yang ada, atau tinggal mengganti baju atasan yang rapi jika akan bertatap muka dengan dosen secara virtual. Manfaat perkuliahan jarak jauh. Karena proses pembelajaran jarak jauh, kita juga lebih fleksibel apabila kita diberikan tugas oleh dosen. Biasanya juga ada tugas yang langsung diberikan dosen. Dosen kita hanya mendapatkan jawab sesuai dengan materi yang sudah dosen kita ajarkan. Sementara karena proses pembelajaran jarak jauh ini, kita jadi bisa lebih fleksibel untuk mencari berbagai referensi dalam menyelesaikan tugas. Selain materi dari dosen, kita juga bisa langsung mencari referensi lain lewat internet, sehingga kita dapat menjawab tugas kita dengan optimal dan juga memperoleh lebih banyak sumber untuk materi yang diajarkan. Sisi positif perkuliahan jarak jauh, pertama, dapat diakses dengan mudah. Cukup menggunakan smartphone atau perangkat teknologi lain seperti laptop yang terhubung dengan internet Anda, sudah bisa mengakses materi yang ingin dipelajari. 2, biaya lebih terjangkau. Tentunya kita semua ingin menambah ilmu pengetahuan tanpa kendala keuangan. Dengan bermodal paket data internet, Anda dapat mengakses berbagai materi pembelajaran tanpa khawatir ketinggalan pembelajaran apabila tidak hadir. Sisi negatif perkuliahan jarak jauh, pertama, keterbatasan akses internet. Hal ini tentunya masih banyak terjadi di Indonesia, mengingat beberapa daerah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar, masih belum terjangkau akses internet. Selain itu, harga pemakaian data internet juga masih dirasa cukup mahal untuk beberapa kalangan masyarakat Indonesia. Berkurangnya interaksi dengan pengajar. Hal tersebut menyebabkan interaksi pengajar dan siswa menjadi berkurang, sehingga akan sulit bagi Anda untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut mengenai materi yang sukar dipahami. Pemahaman terhadap materi. Beberapa orang mungkin dapat menangkap materi dengan lebih cepat hanya dengan membaca. Namun, ada juga yang membutuhkan waktu lebih lama sampai benar-benar paham, bahkan ada juga yang membutuhkan penjelasan
dari orang lain agar dapat memahami materi yang dipelajari. Solusi untuk perkuliahan jarak jauh. Solusi pembelajaran perkuliahan jarak jauh lebih efektif diantaranya pertama, ketersediaan koneksi jaringan internet suatu proses pembelajaran di kelas tentunya tidak jauh dari proses komunikasi dua arah antara dosen dan mahasiswa. Perkuliahan jarak jauh sendiri tentunya juga membutuhkan proses komunikasi dua arah tersebut. Keberadaan metode jarak jauh yang akses terbuka merupakan e-learning yang mampu mencakup semua hal yang bisa diakses oleh semua pihak di mana tidak hanya pada lingkungan internal mahasiswa dan dosen saja, namun bisa digunakan oleh semua kalangan masyarakat yang luas yang membutuhkannya. Harapan saya semoga pandemi ini bisa berakhir dan mahasiswa dapat mengikuti perkuliahan secara tatap muka. Mahasiswa juga bisa lebih memahami materi secara langsung jika perkuliahan terjadi secara langsung. Simpulan perkuliahan jarak jauh, secara tidak langsung bisa dikatakan bahwa media yang hebat adalah yang bisa menjembatani dan menyediakan sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Sehingga bila proses perkuliahan jarak jauh dilakukan dengan baik, kedepannya pun akan mewujudkan hal-hal baik pula. Harapan muncul dalam pembelajaran jarak jauh ini adalah konteks infrastruktur dari internal pendidikan sangat perlu dikembangkan. Perbaikan fasilitas dalam dunia pendidikan pun akan memberikan dampak positif apabila proses pengembangan perkuliahan jarak jauh tersebut dikemas dengan baik. Sekian dan terima kasih. Wih, keren ya. Jadi Marcella, Priscilia, nggak perlu pakai baju lengkap ya. Kau cukup pakai atasan yang rapi. Mungkin macam sekarang Priscilia ya. Priscilia, pasti Priscilia dia cuma hanya ganti atasannya. Gitu tak, kalau kuliah online nggak perlu ribet-ribet. Nggak perlu ribet-ribet, oh ganti. Apalagi mau mandi, baru ambil tas, segala macam. Tapi ini asiknya, ini kerennya. Jadi lebih fleksibel, tetapi moga-moga ke depannya kondisi ini makin hari makin membaik ya. Oke, terima kasih Pris. Salam Merdeka Literasi ya.